Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dan nantinya kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah dalam taat, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam jihad dan berdakwah di jalan Allah. Semoga kita, keluarga kita semuanya diberikan sehat wal afiyah zahiran wa batina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu. Panjenengan ingkang sampun beto mushaf Al-Qur'an monggo dipun buka, menawi sing boten nggih boten napa-napa dipun semak mawon, dipun pirengaken insyaallah sing maca sing nyemak sedaya ansar rahmati Allah lewat Quran. Apa dalile niku? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Fastami'u lahu wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, pasti kamu akan diberikan rahmat. Mulane terope niku tasih enten nggih. Enten semakan Quran. Niku sampun apa dereng? Oh sampun. Kala wingi nggih terope tasih. Kula rumiyin terus dipun tiroaken makin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Baik Bapak Ibu, jadi yang penting mau cari sahabat, sahabat Ibu, ini tolong ditawarkan, yang teman-teman ini dicurangkan, yang tahu
ibu-ibu tak sapa kumpul anna lahum jannah itu kurang lama jannah dinikmati. Terus ada majais itu lebih sedikit dari matobi'i, kurang sedikit dari wajib. Walahum fiha cepat-cepat walahum fiha azwajun boleh, tapi yang paling bagus dipanjangkan sedikit supaya ada bedanya matobi'i dengan mat wajib, mat jais. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25 niki melanjutkan ayat 24. Nggih mesti mawon nggih Bu nggih. Maksud kula ayat 24 Allah menjelaskan tentang neraka. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan Quran ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih. Jika kamu ragu-ragu, gak percaya terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka datangkan satu surat semisal dengan Quran. Niku ayat sebelumnya. Niki kalau sebutakan supaya paham makin. Jadi kalau menafsirkan satu ayat harus tahu ayat sebelumnya itu apa dan ayat sesudahnya itu apa. Karena ayat itu tidak mungkin dipisah Bapak Ibu. Supaya pemahamannya pas. Niku jenenge ilmu munasabah. Nanti kalau jelaskan ilmu munasabah, ilmu penghubungan ayat, kolerasi ayat satu dengan ayat yang lain. Tidak hanya disuruh membikin satu surat semisal, tapi wada'u syuhada'akum, ajak teman-temanmu semua, bolo-bolomu sama jak kabeh, gawe yo sak surat ae. Jika kalian orang-orang yang jujur atau benar, in kuntum shodiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka pasti kalian tidak akan bisa melakukan dan tidak mungkin bisa melakukan. Niki sing jawab Allah dewi. Jadi Allah itu menantang manusia terhadap sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Namanya at-tahdid, lit-tahdid, tantangan. Misalnya enten tiyang niku mboten saged maca Quran, umpami nggih, mboten saged maca Quran, ditantang kalau tidak baca Quran sekarang juga satu hari hatam. Ngerasakno satu hari hatam, Pak. Wong sak juz setahun atami. Niku namine tantangan yang tidak mungkin dilakukan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka takutlah dengan ancaman siksa neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Setelah Allah menjelaskan tentang ancaman neraka di ayat 25 Al-Baqarah ini, Allah menjelaskan tentang kabar gembira surga. Tadi nek ngomong neraka niku ancaman, nek ngomong swarga niku kabar gembira. Jadi agama niku Pak, Bu, itu di frame menjadi dua. Pertama ancaman, yang kedua adalah basyira, kabar gembira. Kabar gembira niku bahasa Jermane niku bebungah. Bebungah. Makanya enten basyirah, basyirah. Tiyang niku angsal kabar gembira. Misalnya durung rabi oleh jodoh niku kabar gembira. Mantan rabi duwe anak, kabar gembira. Anake sing asale saged mengkurep, saged longgo, kabar gembira. Sing asale longgo tok, akhirnya terantanan, kabar gembira. Sing asale terantanan saged melampah, kabar gembira. Sing asale melampah saged melayu, kabar gembira. Setiap perubahan itu disebut basyirah. Lah kata-katanya wabasyir, dan berikan kabar gembira. Jadi mboten angsal Pak ngaji niku diseneng-seneng tok, kadang-kadang nggih susah. Cek imbang. Kadang diceritani neraka, kadang diceritani swarga. Anak-anak kita juga sama Ibu. Ojo dicekoki,
sing gak enak tok, kadang-kadang sing enak-enak. Terutama sing dampingi sekolah daring niku lho nggih. Pun disentaki ya anak. Coba Pancasila. Inilah lagi viral. Ketuhanan yang mana esa? Maha. MAH. Darah tinggi ini kumat ibu nih. Berikan kabar gembira untuk siapa? Alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Tidak hanya iman, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi tenggene Quran itu enten 3 sing mboten saged dipisah, Pak. Nyuwun tolong 3 niki pun dipisah. Amanu wa amilus sholihat, iman, amal soleh. Niki mengikat. Iman tenggene ati, amal soleh tenggene praktek. Jadi iman tok mboten amal mboten cukup. Amal tanpa iman ndak sah, batal. Satu, sing nomor kali atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan kepada Rasul. Pun dipisah, Pak. Ojo iman nang Quran tok ndak dalam hadis, atau hadis ndak dalam Quran. Hadis gelem, Quran nggih gelem. Atiullah wa atiur rasul. 2 ndak bisa dipisah. Yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Maksudnya salat, ahli salat ngeloman. Ojo seneng wiritan tapi medit kan lho Pak Bu. Nah, 3 ini tidak bisa dipisah. Kalau baleni nggih, insyaallah nggih akhir bulan enten ujian lho niki Bu. Kudu saged jawab nggih. 1, amanu wa amilus sholihat. 2, atiullah wa atiur rasul. 3, aqimus shalah wa atuz zakat. Sajane enten setunggal, tapi setunggal sing prinsip malih, sing paling penting 3. Napa setunggale? Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Menyembah Allah, jangan syirik. Niku lak perintah tapi enten larangan. Makane mboten kula lebetaken mriki niku. Apa kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh? Annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka berhak mendapatkan hadiah surga. Ya Allah, Bapak Ibu, Allah Ta'ala ngomong swarga niku pertama teng Quran ayat 25 surat Al-Baqarah. Kenapa harus beriman, Pak? Karena surga ini gaib, tidak nampak dalam pandangan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, bahkan tidak bisa dirasa dengan hati. Tapi kalau Allah yang memberikan informasi tentang surga, wong iman wajib percaya. Jannat, surga. Makna surga asli jannat apa? Taman. Dan hadis ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jannah sendiri itu surga, Ibu. Surga. Dan kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tempat yang di dalamnya penuh kebahagiaan, penuh kedamaian. Niku swarga. Jadi rumah tangga niku, Pak, kalau warganya damai, kemudian seneng, betah, ngoten niku swarga. Biasanya Allah Ta'ala niku selalu menggambarkan surga itu dengan rumah tangga. Surga itu dengan rumah tangga, suami, istri, anak. Ya Allah, kalau bisa membangun suaminya baik, istrinya baik, anak cucunya baik, maka rumah itu disebut rumah surga, baiti jannati. Sebaliknya kalau tidak harmonis, jadi baiti nari, rumahku nerakaku. Rasanya panas, Pak. Padahal AC ini niku 8 lho, Bu. Hawane panas. Rasane napa? Tukaran terus niku koyo neraka. Gambaran yang pertama, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Di
Diwara sungai niki maksudnya nggih air sungai. Napa hadirin sekalian, Allah Ta'ala menggambarkan pertama taman, yang kedua air, karena inilah yang paling indah di dalam kehidupan dunia, yang bisa diakses oleh pemahaman manusia. Panjenengan Bapak Ibu sampeyan tingali griya-griya sing ageng-ageng niku nggih, sing ageng-ageng niku nate sampeyan mlebet teng griya ageng lak mesti enten banyune. Taman niku dikai kolam, taman dikai kolam. Kadang-kadang jerone enten kolam renange Pak. Kula wingi diundang kanca teng Sidoarjo, ya Allah, omahe niku kait mlebu enten pancuran ngeten. Banyu mili. Mlebu griya teng wingking enten kolam renange Pak. Kula ngaji niku kudu njegur rasane Pak. Allah, betul. Jadi makanya tiang-tiang niku nek nggih diparingi kesempatan duwe omah sing rada gedhe ngoten niku mesti dikeki Pak. Napa kolam-kolaman, napa kolam renang, napa terus pundi. Karena memang nikmat, ndelok banyu niku nikmat. Rumiyin ulama-ulama zaman rumiyin niku kadang-kadang kalau mencari inspirasi itu kadang-kadang muncul inspirasinya kalau melihat air gemericik. Nggih, baik air sungai, air laut, napa mata air. Maka digambarkan air sungai. Niki enten kalimat penguat dari ayat ini bahwa di surga itu juga ada beberapa sungai nanti. Salah satu contoh mungkin jenengan pirsani tengene surat Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa tadi. Perumpamaan surga yang disiapkan orang yang bertakwa, fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada air yang tidak pernah berubah rasa dan warnanya. Sing kula maksud air jernih. Nih sakniki niku air mineral. Kula mboten nyebut merek, soalnya mboten enten sponsor pengajian ini. Coba enten sponsor ngoten kula sebut iki Pak. Air mineral itu apa? Nggih jenengan ngombe banyu putih napa niku? Satu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di surga niku enten kali sungai yang mengalir laban, air susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak pernah berubah rasanya. Mengalir air mineral, air jernih, air bening. Sungai yang kedua mengalir air susu. Yang ketiga, wa anharun min asalin musaffah. Sungai yang mengalir di dalamnya madu asli, asalin musaffah. Wonten air jernih, air susu, air madu. Sing nomor sekawan, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai itu yang mengalir di dalamnya khamr. Sakniki ngoten arak, toak, minuman keras. Itu nanti di surga itu menjadi sungai Pak. Monggo sampean milih sing pundi. Ngersakaken air bening karek nyeduk tok kaline siap. Air susu ini rata-rata bapak-bapak sing seneng ngeten iki. Sing nomor 3 madu, monggo sing seneng madu karek nyeduk tok. Sing biasa mabuk-mabukan rumiyin nahan awak supaya tidak mabuk-mabukan, di surga disiapkan khamr. 4 sungai Pak, tajri min tahtihal anhar. Itu maknanya 4 sungai sekaligus. Jenengan sing seneng ngapunten STMJ, gampang kanten beto gingseng jahe kali telur mawon, mangken madune pun enten, susune pun enten, campur jahe diudek diombe. Masya Allah pun Pak, iling-iling swarga nggih. Subuh-subuh jam 4 budal nang masjid, adem-adem ngantuk budal Pak. Ada 4 sungai yang menantikan kita semua di surga. Niki janjine Allah. Basyir Pak, seneng. Makanya wong nek bahas surga niku kudu mesem. Kudu mesem, mboten asal metutut bahas surga kok, kabar gembira kok. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka menerima rizki, diberi rizki. Jadi kullama niku artinya setiap kali, ruziku diberi rizki. Kalau rozaku memberi rizki, niki mabni majhul namine, enten mabni maklum.
Nulis niku jenenge kataba, ditulis kutiba. Gepuk doroba, digepuk duriba. Amale niku wau memberi rizki rozaku, diberi rizki ruziku. Setiap kali mereka menikmati fasilitas surga, Bapak Ibu ayat niki mboten nyebut detail Pak, makin mungkin kuwata ayat niku teng Ar-Rahman, teng Al-Waqiah, teng surat Yasin, kuwata Allah menjelaskan tentang kenikmatan surga. Mulane metodologi biasanya sekedik-sekedik niki masih global, niki global Bu. Allah tidak menjelaskan nikmat seperti apa, makin enten ayat Ibu. Salah setunggali kalau bocorakan tentang panjenengan, nek panjenengan sempat moco niku Pak, Masya Allah kalau sampai ya Allah seneng rasane moco niku Bu. Salah setunggali niku mencolot tengene juz ammah pas surat An-Naba. An-Naba niku surat nomor 78. Teng akhir-akhir niku enten innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang muttaqin itu pasti akan menang. Lah menang niku mesti angsal juara. Lah juara niku mesti angsal piala. Napa pialai? Swarga. Napa fasilitasi? Hadaiqa wa anaba. Salah satunya adalah diberikan taman-taman yang di dalamnya tumbuh anggur-anggur segar Pak. Ya Allah, anggur segar. Napa kok anggur? Karena anggur itu buah sing enak, sing larang tur manfaate kathah. Ika wa anaba, sama terusan wa kawaiba atsroba. Di sana itu akan dilayani oleh gadis-gadis yang muda-muda, yang montok-montok. Loh, sampean mboten percaya sampean delok An-Naba ayat 32. Lah enten montok-montok. Dikira kula sing ngarang. Niki Allah Taala sing ngomong. Jadi di samping kita itu makan makanan enak, sing nyogono niku lho Bapak Ibu. Niku gadis yang montok-montok. Monggo sing lanang ya, lelaki yang tampan-tampan. Lah seneng saya sampean. Wis panganane enak, situasinya nyaman, sing nyogono montok-montok. Sampeyan tita ini, sampeyan delok saya dhewe kira ngarang aku ya. Montok-montok. Wa kawaiba atsroba. Kawaib itu gadis-gadis muda, atsroba montok-montok. Kalau nanti ngaji ngeten iki akhirnya anake dijenengi atsroba. Montok-montok. Nek duren montong-montong ngono lho Bu. Ngene ayat iki komplit. Dan ini belum seberapa banyak gambaran-gambaran Allah terhadap surga yang lebih menggiurkan kita Pak Bu. Sabar ngaji niki, mungkin enten bape dhewe. Sementara sing global-global dhisik. Mulane nulis skripsi, nulis tesis, nulis napa karya ilmiah, biasanya di awal-awal itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah isi yang mencakup seluruh napa tulisan niku biasanya global-global riyen. Lah Al-Baqarah nek umpama dalam tulisan ilmiah, karya ilmiah itu sebagai pendahuluan Al-Qur'an. Makanya surat Al-Baqarah ini mencakup surat-surat yang lain. Al-Fatihah sudah, Al-Baqarah. Tiang niku nek ngerti Al-Baqarah itu seakan-akan dia sudah memahami seluruh Al-Qur'an. Karena seluruh pemahaman Al-Qur'an ada di dalam surat Al-Baqarah. Cuma masih global, sifatnya global. Setiap kali mereka mendapatkan rizki minha dari surga, marjeknya kepada surga, min samaratin dari berbagai macam buah-buahan. Napa sing diangkat buah-buahan? Karena buahlah yang napa termasuk makanan yang paling banyak manfaatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jare Pak Dokter, untuk menjaga imun jangan lupa makan buah, nggih. Buah sayur niku manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Yang ijo-ijo niku lho Bu. Qalu rizqan, qalu mereka berkomentar. Qalu mereka berkata. Jadi setiap kali disiapkan buah-buahan, eling Pak Bu, ngomong, qalu mereka bicara. Hadzal ladzi ruzikna min qabl. Hadza ini, buah ini
ruzikna, telah diberi rizki kepada kami, mingkob sebelumnya. Ketika ibu-ibu disuguhi duren teng swarga, loh duren lah ono biyen tak pangan nang ngone donya. Ingat, jadi nikmat surga niku tidak akan berubah dengan kenikmatan yang ada di dunia. Mulane bolak-balik Bapak Ibu niki nek enten sing nonton niki YouTube niki, nyuwun tolong jangan pelit-pelit kepada makanan. Makan enak niku perintah, sing mboten angsal makan berlebih-lebihan. Sampeyan golek panganan sing eco, Bu, tapi nek duwe-duwe lho nggih, nek mboten enten nggih sementara tahu tempe mawon sementara. Maksud kula niku duwe-duwe aja medhit-medhit kali panganan. Enten jamaah mriki mboten kula sebut, Pak. Jamaah mriki enten. Mboten kula sebut, nggih kula sebut nggih biasa wangi watuk-watuk nggih. Senengane ngejak kula mangan. Tiap bulan pasti ada satu kali ngejak kula, "Yai, monggo dahar kali kula." Dahar napa, Bah? Njenengan milih, Pun. Milih sak kersa jenengan masih teng pandaan monggo diparani ngoten. Nggih kula milih, Pak. Sate, gulai, tongseng senengan kula niku. Sebab napa? Besok sing didahar teng swarga niku sami kali napa sing dipun dahar teng donya. Lah nek ana wong ahli salat, ahli ngaji, besok mlebu swarga, tapi nang urip nang donya gak tau mangan enak. Engko disiapno enak, bingung, kaget sampean. Kula enggak ada maratuwa, Pak, Bu, nggih. Maratuwa kula mbak ibu kula ya Allah wis ibadahe mboten ngecap kula, luar biasa wis. Tapi daharane tahu tempe terus. Maksimal terong. Terong wis maksimal punan. Mboten nate kaya seafood mboten nate. Akhirnya kalau sering kalau jak lewat bojo kula, ibu jakan kok mangan-mangan nang restoran kono. Gak gelem. Wis milih tahu tempe ae. Tahu tempe kerupuk, tahu tempe kerupuk. Akhirnya kepanggih kula dalili ngeten, Ibu. Ngapunten jenengan ahli ibadah kata sing ngeten besok bakal mlebu swarga. Tapi namung angsal tahu tempe kerupuk. Lho kok iso ngono, Nak? Sampeyan waca ayate. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka berkomentar, bukankah dulu pernah aku makan ini? Lu ngono ta? Iya, langsung tek seafood itu 2 piring. Benjing kolesterol kumat. Napa bedane makanan surga dengan makanan dunia? Jenis makanan sama, rasa mungkin sama, tapi resiko berbeda. Umpama jenengan sakniki seneng seafood, urang goreng mentega, cumi goreng mentega, kerang goreng mentega, lobster teng donya entek 2 piring meneh kolesterol munggah. Teng swarga entek 2 truk niku lho ndak ana kolesterol. Jadi Bapak Ibu ngapunten nggih, kula dilakoni jamaah, ngapunten Yai. Besok teng swarga niku sing mboten enten napa? Siji rumah sakit, tahu. Kalau ada sesuatu gambaran surga nanti, tidak ada rumah sakit, Pak, nggak ada orang loro. Jadi Pak Dokter ngapunten nggih, profesi dokter sudah tidak ada di sana. Profesi dokter sudah tidak ada, karena dokternya sibuk menikmati janji Allah. Siji nggih, nomor loro ponten nggak ono. WC toilet mboten enten, Pak. Kenapa? Jaminan Allah hadis. Orang surga itu makan minum tapi tidak pakai buang air kecil, tidak pakai buang air besar. Hadis sahih. Keringetan nggih, Pak, tapi keringatnya memunculkan aroma kasturi. Kasturi niku bojone Kasminten. Minyak sing paling wangi, Pak. Ya Allah, kula nek cerita swarga niku sampean ngiler-ngiler temenan ya. Ya Allah, sabar nggih, Bu, sabar. Dilarani bojo sing sabar, Bu. Sampeyan eling-eling lho, Bu. Eling-eling janjine Allah niku. Baper sampean niku. Duren niku, Pak. Sampeyan enak kan duren niku. Teng donya entek situ ae wis ngelu sira. Tenggene swarga sama masyaallah. Entek sak kebon niku lho, gak apa-apa. Artinya apa? Wa utubihi mutasyabiha. Allah memberikan sesuatu kenikmatan itu
podo mutasyabiha seperti di dunia. Napa Bapak Ibu? Supaya manusia bisa membandingkan. Umpama dikai nikmat sing beda, kira-kira ya gak iso bandingno nikmate donya kali swarga. Nggih napa mboten? Umpama dikai buah, tapi buahnya gak tahu dirasakno menungso. Iki buah apa rek? Muncul cilik-cilik ngoten niku. Tambah wedi gak kelemangan. Diberikan yang sama agar otak manusia itu bisa membandingkan. Ternyata swarga nikmatnya jauh daripada kenikmatan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Perbandingan kenikmatan dunia dan akhirat surga sangatlah kecil. Walahum fiha azwajum mutahhara, walahum, dan bagi mereka penduduk surga, fiha, di dalam jannah atau surga, azwajum mutahhara, istri-istri yang suci, bidadari Pak. Nanti kapan-kapan kita akan cari hadis-hadis tentang bidadari. Hadisnya ini kuat Pak. Gambaran Allah terhadap bidadari, mulai penciptaan bidadari, matanya bidadari, pipinya bidadari. Sabar Pak, sabar Pak. Koyok-koyok gak sabar kabeh bapak-bapak. Ndelok wajahe gak tapek sabar ngeten iki. Kula dhewe gak sabar, tak empet niki lho. Soalnya enten pertanyaan kata, itu wis tit hari ini wis. Azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan mereka tinggal di sana selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dunia terbatas, surga akhirat tanpa batas. Makanya kalau ini kadang-kadang heran, heran teng awak kula dhewe, heran teng ngene kanca-kanca, kenapa dia mengorbankan kehidupan yang abadi hanya untuk menikmati syahwat kehidupan yang sangat singkat dunia seperti ini. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan fata morgana belaka. Jenengan delok banyu teko wadoh nang ngene aspalan ana banyu, diparani gak ana apa-apa. Nek jenengan rumangsa mangan niku nikmat, bayangkan surga itu ribuan kali lebih nikmat dari itu. Allahu Akbar. Maka basyirah lewat surga itu bisa mendongkrak semangat istiqomah untuk ibadah. Makanya Allah selalu menjelaskan ini. Dan surga neraka tidak pernah terpisah Bapak Ibu. Ketika Allah menjelaskan neraka, sesaat kemudian Allah menjelaskan surga. Ketika Allah menjelaskan surga, sesaat berikutnya Allah menjelaskan neraka. Kalau stop sampai sak menten, insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa umat Islam terjadi firqah menjadi 73 dan hanya satu yang masuk surga, yang lain ditempatkan di neraka. Pertanyaan satu, sahihkah hadis tersebut? Jawabannya nemen sahih, di atas sahih Pak. Hadis yang menyatakan firqah 73 yang satu selamat itu mutawatir. Niku tobakotin dukure sahih. Dan banyak yang meriwayatkan itu. Kalau satu saja sahih, apalagi beberapa hadis dikuatkan dengan beberapa sahabat. Setahu saya ada lebih dari 5 yang meriwayatkan itu sahabat. Jadi satu hadis dengan hadis lain menguatkan. Cuman ini butuh penjelasan yang panjang Bapak Ibu. Ini kan baru muncul Pak. Muhammadiyah nggih teng Indonesia, niki zaman Nabi kok. Ya mudah-mudahan NU Muhammadiyah serta teman-teman ormas-ormas Islam di Indonesia semuanya ikut golongan yang selamat. Jadi maksudnya pertanyaan ini kalau semerep nopo 72 niku termasuk NU kali Muhammadiyah lho. Wong biyen zaman Nabi yo kan NU yo kan Muhammadiyah. Tapi saya berharap iya. Terutama mereka yang kan hadisnya ngeten Pak, akan terpecah belah sataftariku ummati ila salasi wasabaina firqah, akan terpecah belah. Boleh jelasno aku pulian mau tak empet-empet tapi tak jelasno. Niki kan pertanyaan takon sahih apa enggak, tapi harus perlu penjelasan. Bingung 73 akan terpecah belah umatku 73 firqah golongan.
yang 72 finnar, yang satu selamat di surga. Siapa mereka? Manhum ya Rasulullah, ditanya sama sahabat, manhum ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah 3 Pak. Satu, makana ana alaihi wa ala ashabi, siapa yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku, sunnahku dan sunnah sahabatku. Hati-hati nggih, enten sunnah Rasul, enten sunnah sahabat. Yang kedua adalah al-jamaah, mereka yang bersatu. Si nomor 3 suwadul a'dham, golongan yang mayoritas. Jadi satu, mereka yang mengikuti jalan Rasul dan jalan sahabat. Yang kedua, mereka yang bersatu dalam Islam. Yang ketiga, golongan mayoritas. Lah, golongan mayoritas ini macam-macam penafsiran para ulama. Ada yang menyebutkan golongan para sahabat waktu itu karena mayoritas. Ada golongan mayoritas akhir zaman. Nah, yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Rasul dan juga para sahabat. Sunnah Rasul dan para sahabat. Insya Allah kalau yakin sedaya hadirin ini masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kita mengikuti Nabi dan sahabat walaupun masih belajar, gitu. Mboten mungkin Pak, nek jenengan mboten kepingin niru Nabi, niru sahabat, ndak mungkin mau datang ke majelis taklim ini. Kita datang untuk mencari ilmu ini karena kita kepingin menjadi golongan yang selamat, ikut Nabi, ikut sahabat. Ikut Nabi, ikut sahabat tidak mungkin kita lakukan tanpa bimbingan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Terus yang kedua, kita bersatu. Bukti ini gelem jamaah. Gelem jamaah, kita ndak macam-macam Pak. Sopo ae gak ngaku golongan. Misalnya kate sholat juga ndelok iki masjid NU Muhammadiyah, ndak. Mari sholat juga dipel, biasa-biasa mawon, kita bersatu. Yang ketiga, insya Allah kita nanti masuk dalam kelompok yang suwadul a'dham atau mayoritas. Hadisnya sahih dan saya berharap kita semuanya masuk di dalam golongan yang selamat itu. Amin. Pertanyaannya singkat, jawabannya dua. Nabi Muhammad yang kedua, hingga menjelang wafatnya selalu peduli terhadap umatnya. Siapakah yang dimaksud umat Nabi Muhammad? Umat Islam saja atau semua yang lahir pada saat beliau menjadi Rasul? Hadisnya ngeten sahih Pak, dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, tapi dikecualikan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sedaya umatku bakal mlebu swarga kejaba sing mboten kersa. Lu apa ada orang yang tidak mau? Ada Pak. Sahabat bertanya, qalu, sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk surga, tapi orang yang mengingkari aku, dia tidak mau masuk surga. Jelas, berarti tidak semuanya. Tidak semua umat yang lahir setelah Rasulullah itu menjadi umat Rasulullah. Khusus mereka yang taat. Tadi loh Pak, atiullah wa atiur rasul. Taat nih Pak, taat. Taat apa Pak? Yang ngaji ini taat. Ngaji dalam rangka taat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang berasal dari Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Beres Pak. Agama ini simpel kok, bukan angan-angan, bukan hayalan, bukan buatan manusia, tapi agama ini produknya Allah, diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun, wallahu a'lam. Yang ketiga, jika kita tertinggal sholat jamaah, kemudian ada orang mau sholat sunnah ba'diyah, diajak jamaah bagaimana? Mboten napa-napa Pak. Kula niki nate salat zuhur ping 3 tengah lakbar niku. Salat zuhur ping 3. Gara-gara mantun ngimami, terus enten tiyang moro, pun mantun wiritan enten tiyang moro. Ijen Pak, saaken kula niki. Sekadung nang masjid telat teh. Kula takoni, "Bapak salat apa?" "Salat zuhur, Pak." "Mau saya barengi salat lagi." "Saya salat lagi." "Loh, Ustaz telat lagi?" "Iya." Kalau sholat bareng,
Mboten masalah. Mboten mari ana wong teko maneh. Kula takoni, "Bapak salat apa?" "Zuhur." "Mari saya barengi." "Loh, Ustaz Muzaki mau?" "Iya, saya barengi." Akhirnya salam. Mumpung gurung ana maneh kula mlebu Melayu. Moh, iki sampai 10 aku kok salat iki kok. Tapi la harajalahu, tidak ada masalah. Nah, ini pemahaman pertama. Pemahaman kedua kula teng pertanyaan niki, mungkin ngeten, Pak. Pun nggih pertama nggih. Mantun enten salat, terus enten salat ba'diyah. Napa angsal dimeloki ngoten lho. Niki pemahaman kula teng pertanyaan niki. Mbok sing ndi sing dimaksud sing takon niki. Tapi saya kira di antara dua itu insyaallah enten. Mantun salat ba'diyah, terus awak dhewe mlebu. Apa kita boleh mengikuti? Kalau kita tahu dia salat ba'diyah, mboten angsal. Tidak boleh salat wajib itu mengikuti jamaah salat sunnah. Tapi kalau ndak weruh, wis mari kono salat gak weruh, mboten napa-napa gak weruh. Pun nek salat sunnah ndak boleh diikuti salat wajib. Tapi kalau ibu bapak tak tahu, boleh. Lho Pak, kula mau salat sunnah nggih pun mboten sumpah mboten napa mboten ro. Mboten ro ini penting temenan, Pak. Ojo pura-pura gak weruh. Kok modus pura-pura gak weruh. Pun mohon penjelasan tentang Syiah, apakah termasuk Islam atau bukan? Bukan. Tak jelasi pisan mangkel aku. Mboten mangkel pribadi, Bapak Ibu. Lepas daripada Syiah dunia. Syiah dunia itu kan banyak. Ada yang mengatakan tidak semua Syiah sesat. Kula bahas Syiah teng Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mereka itu Islam kalau mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar, mencela Utsman, menganggap Ibunda Aisyah itu pelacur, Ibunda Hafsah pelacur. Rela sampai? Tidak rela. Standar ke Islam munawis. Dan harga mati, Pak, bagi saya harga mati. Ya, mereka itu lihat Bapak buku-bukunya, kitab-kitabnya itu bagaimana mereka menganggap Sayyidina Abu Bakar itu ya sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah itu dikira berhala. Lihat berhala-berhala Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Jadi saya bilang bukan Islam. Wis, satu. Dua, mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu nabi. Tapi enten kula enggak ada. Kalau dikirimi, Pak. Ya kan moco. Yang ketiga, Quran mereka itu bukan Quran yang seperti ini. Setiap ada kata Rasul pasti ada kata Ali. Dan dia menambah Quran, otomatis kan sudah keluar. Dan banyak lagi kesesatan-kesesatan mereka yang saya anggap ini sudah keluar dari akidah Islamiyah. Ya ada satu namanya Syiah Zaidiyah, itu memang agak baik Bapak Ibu. Dia hidupnya di Yaman sana. Nanti kapan saya jelaskan. Mereka hanya menganggap Syiah itu bagian dari politik. Jadi mereka menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman itu urut-urutannya, itu masih mending. Tapi mayoritas di Indonesia ini semua tidak pernah mengakui itu, dan mereka mencela istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menganggap bahwa Abu Bakar itu mengambil haknya Ali. Kalau kita kan tidak, kita mengakui semua Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mau sampai di kayak pujian kok, kan nggih? Abu Bakar, Utsman, Ali, ya. Siti Fatimah binti Rasuli. Niku biasa pujian ngoten niku, Pak. Dibolan-balen ini jamaah gak teko-teko, binti Rasuli gak teko-teko. Jadi Syiah bukan Islam. Ya terserah mereka mengklaim Islam, monggo. Tapi bagi saya tidak. Islam itu tidak pernah mencela sahabat, tidak pernah mencela Ahlul Bait. Loh, masalah imamah ya kita percaya imam, Pak. Imam Ali kita yakin. Ali punya anak Imam Hasan kita yakin. Imam
Husain kita yakin, Imam Ali Zainal Abidin kita yakin. Bapak Ibu sesering mungkin lihat berita-berita itu, sholatnya juga berbeda, bacaan Qur'annya juga berbeda. Makanya kemarin ada anak-anak yang shadaqallahul aliyyil azim. Wis kita biasa saja shadaqallahul azim. Kalau ada aliyil azim si ai wis. Ngono sih gak weruh. Koyok-koyok model ngoten ben siji ambek liyane. Shadaqallahul aliyyul azim. Ali itu ya itu sedekahnya orang Syiah. Ya saya bukan benci secara personal, tapi bagaimanapun kita punya prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi loh Pak yang selamat tadi loh, firqah tadi loh. Pun wallahu alam. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah orang tua yang sudah pikun yang tidak sholat dianggap masih punya hutang sholat? Bapak Ibu, sholat ini Pak, sholat ini kewajiban yang amat sangat mengikat. Sholat ini kewajiban yang amat sangat mengikat. Jadi keadaan bagaimanapun itu juga wajib. Lah khusus orang pikun ini kan memang rufi al-qalam Pak. Rufi al-qalam mau jenenge pikun. Hukum itu akan diangkat ketika 3. 1, orang yang anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang yang gila sampai dia sadar waras. Itu tidak kena hukum. Masih gak sholat mboten dosa. Mateni wong mboten dosa. Nah, pikun itu nama masuk di antara 3 niki, Pak. Nah, niki kula takon sampean. Kula pun semprot tapi kula takoni sampean. Sampean niku pikun niku termasuk gendeng nama mboten, Bu? Non? Kalau pikun kita masukkan ketiga tadi, tidak kena hukum ini. Tidak kena hukum. Nek kula jawab, pikun itu masuk dalam kategori gendeng. Mboten kok ngarani tiang pikun itu gendeng. Kok muli sing pikun-pikun gendeng sama ini Pak? Mboten. Dalam hukum karena dia itu orang pikun lalian Pak Bu. Ya napa lali anjen? Jadi agama itu memberikan kelonggaran, keluasan bagi mereka yang tidak tahu. Makanya kalau kata kalau pikun ini masuk kategori itu, dia rufi al-qalam. Maksud kula njelasaken niku ngoten lho Pak. Kersane objektif. Nek pikun niku dianggap mapunten, dianggap normal. Produk hukumnya apa? Dia wajib mengqadha saat dia ndak sadar, saat dia sadar. Oh normal kok. Pak kula ini nggak ada dulur gendeng misalnya. Gendengnya niku pun 30 tahun. Napa wajib diqadha? Ya sampeyan qadha dhewe tak parang ngono. Wong gendeng gak ono hukume kok. Nggih monggo. Lah, kula takok Pak Dokter bahwa memang pikun-pikun ini ada levelnya. Ada pikun itu yang biasa, yang level ringan, ada sedang, ada nemen pikune. Nemen pikune ngatene budal nang masjid, mulai ku gak nang omahe dhewe, nang omahe tangga mlebune. Pun niku jawaban kula. Terakhir, apakah boleh niat puasa Senin Kemis sekaligus untuk qadha puasa wajib? Jaga-jaga barangkali ada masa muda puasa kurang wajib sempurna. Mboten angsal Bapak Ibu. Njenengan niat qadha wajib, nggih wajib mawon. Mboten angsal. Misalnya ibu-ibu utang poso Ramadan nggih, sampeyan sahuri dhisik Bu, baru Senin Kemis. Kecuali kalau sama-sama sunnah. Pas barengan Kemis wingi, sunnah Kemis barengan ayyamul bid. Jare wong waru dina bet. Kon poso apa? Dina bet. Ngarani ayyamul bid iku dina bet. Itu boleh. Double niku boleh. Pas barengan Senin barengan Asyura, barengan Kemis barengan Arafah, boleh padha-padha sunai. Tapi nek qadha wajib disiapkan wajib dhisik baru sunnah. Wallahu a'lam. Mekaten Bapak Ibu, mugi-mugi kita terusaken ilmu ingkang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli